Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2840. Seorang pria dengan rambut putih pucat dan tubuh kurus muncul diam-diam di depan Lu Hongpao. Dia mengangkat tangan kanannya, membuat segel tinju sederhana dengan 5 jari, dan meninju sesuka hati. Pukulan ini, tidak ada asap dan api, itu alami. Sama seperti air terjun yang jatuh dari langit, dan dedaunan menari mengikuti angin. Ini adalah bagian dari alam, jadi pesona, tahu mengikuti alam, berasal. Ini adalah, segel keberuntungan Huang Ting. Begitu pukulan dilepaskan, itu seperti keberuntungan, dan saat lawan bertarung, itu seperti bertarung melawan dunia keberuntungan. Pukulan ini mengenai Lu Hongpao. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar turun dari langit dan menyelimuti Su Yi. Orang yang melakukan gerakan itu adalah seorang Taois setengah baya dengan jubah Tao, dengan janggut willow yang berkibar, mahkota Tao di kepalanya, dan pengocok di tangannya. Itu adalah Kaisar Surgawi yang selalu dibenci dari pengadilan Tao Nantian. Ketika dia muncul dari udara tipis, Yin dan Yang saling terkait di bawah kakinya, seolah-olah dia berjalan di persimpangan dua waktu dan ruang yang sama sekali berbeda. Dia tampak dekat, tetapi dia tampak berada di waktu dan ruang lain. Hal yang sama berlaku untuk tangan besar yang menutupi Su Yi. Yin dan Yang diserahkan di telapak tangan, seolah-olah memisahkan yang jernih dan yang keruh, membagi dua alam Yin dan Yang. Hanya satu tangan, tetapi itu seperti gerbang waktu dan ruang yang menembus antara dua alam. Dari dihantam ke tanah oleh perintah bencana hingga dua kaisar surgawi mengambil tindakan bersama, itu terjadi pada saat yang sama. Sebelum Lu Hongpao dan Su Yi bisa berdiri teguh, mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Terlalu menakutkan. Jika Anda adalah karakter lain di bawah Kaisar Surga, Anda akan musnah sebelum Anda bisa bereaksi tepat waktu. Keadaan pikiran Su Yi memiliki cahaya, jadi dia hampir tidak bisa melihat pembunuhan mendadak ini. Tapi itu baru saja diperhatikan. Sulit untuk menolaknya, karena kekuatan supernatural Kaisar Surgawi itu benar-benar terlalu mengerikan, seperti bencana surga dan malapetaka yang datang tiba-tiba. Namun pada saat ini, Lu Hongpao tertawa terbahak-bahak. Sebelum Su Yi sempat memikirkannya. Saat berikutnya, cahaya pedang berwarna darah yang menyilaukan tiba-tiba terlihat di depan matanya. Cahaya pedang itu seperti letusan gunung berapi yang telah lama terkumpul, membakar kehampaan, menghancurkan langit dan bumi, dan menghapus jalan raya. Mustahil untuk menggambarkan kengerian energi pedang tingkat ini. Su Yi hampir tidak bisa melihat bahwa tangan besar yang menyelimutinya tiba-tiba hancur berkeping-keping, seperti Kaisar Changhen Tiandi yang berjalan di ruang dan waktu Yin dan yang mengeluarkan teriakan ketakutan dan marah, dan sosoknya mundur dengan keras. Pada saat yang sama, di sisi lain, Kaisar Wentian, yang melemparkan segel penciptaan Huang Ting, terbanting ribuan kaki oleh energi pedang berdarah. Saat berikutnya, sosok Su Yi tertangkap, bergegas keluar dari dunia yang hancur oleh cahaya pedang berdarah. Ketika penglihatannya menjadi jelas, Su Yi menyadari bahwa dia telah kembali ke langit berbintang yang luas. Alam, 7 tanah jahat yang terabaikan, telah menghilang. Di kejauhan, Kaisar Fuyao menginjak panggung emas dengan ekspresi muram. Di sampingnya, Kaisar Surga yang selalu dibenci penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Rambut Wentian diacak-acakan, dan ada bekas pedang yang mengejutkan di dadanya yang berdarah. Darahnya menggeliat, dan lukanya sembuh dengan tenang, tetapi wajahnya jauh lebih pucat dan sangat suram. Dan di belakang 3 Kaisar Surgawi, ada sosok lain, yang penampilannya persis sama dengan Die, mengenakan jubah hitam yang berkibar, dikelilingi oleh miliaran jimat gelap, seperti penguasa dalam kegelapan. Itu adalah Kaisar Ertian. Melihat ke samping lagi, Lu Hongpao berkata dengan penuh kemenangan dengan senyum di sudut bibirnya, kau tidak akan kehilangan uang dengan mencuri seekor ayam. Jika itu 1 lawan 1, aku akan memenggal kepala anjing salah satu dari kalian. Saat dia berkata demikian, dia menepuk bahu Su Yi, saudaraku, mutiara spiritualitas itu benar-benar berguna, haha. Siapapun dapat melihat bahwa Lu Hongpao sangat senang. Dan Su Yi langsung memahaminya. Dalam pembunuhan yang sangat mendebarkan sebelumnya, Lu Hongpao telah mendeteksi Kaisar Wentian dan Kaisar Changhen yang bersembunyi dalam kegelapan dengan menggunakan mutiara spiritualitas. Oleh karena itu, setelah dibombardir oleh perintah bencana, Lu Hongpao sengaja menunjukkan kelemahan dan berpura-pura lengah. Namun, dia sebenarnya menahan gerakan besarnya. Ketika Kaisar Wentian dan Kaisar Changhen datang untuk membunuhnya, dia tiba-tiba melakukan serangan balik, tidak hanya menerobos tanah busuk Kaisar Fuyao, tetapi juga melukai Kaisar Wentian dan Kaisar Changhen. Mutiara spiritual. Kata-kata seperti itu sampai ke telinga para Kaisar Surgawi itu, membuat mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi sekarang.
Dengan kekuatanmu, kau juga dapat memurnikan kehendak dan tubuh Dharma dari rekan Tao yang telah lama kubenci. Wen Tiandi mengerutkan kening, tampak bingung. Lu Hongpao berkedip, tebak. Itu tidak penting lagi. Kaisar Wentian berkata, dengan dirimu saja, kau tidak dapat melindungi kejahatan Sui. Jika kau berani mempertaruhkan nyawamu, aku akan mengambil tahta abadimu dan menjatuhkanmu ke dalam jurang. Dia dan 3 kaisar surgawi lainnya penuh dengan aura pembunuh, menutupi langit berbintang dengan prestise kekaisaran, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya pecah berkeping-keping, tidak mampu menahan paksaan. Namun di Wenzu Tianxia, langit yang awalnya cerah dan jernih tiba-tiba diselimuti cahaya jahat seperti tinta hitam. Seperti jatuh dari siang ke malam secara tiba-tiba. Di kedalaman langit malam, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan sosok-sosok kaisar dapat terlihat samar-samar, seperti penguasa jalan surgawi yang tak terbatas dan tinggi. Penglihatan yang tak terbayangkan seperti itu segera mengejutkan seluruh dunia Wenzu, menyebabkan keterkejutan dan kepanikan yang hebat. Bahkan karakter-karakter Tianjun yang berdiri di puncak Wenzu tidak dapat menahan rasa takut, dan hati mereka terkoyak. Perang Kaisar. Di luar langit Wenzu, ada banyak kaisar surgawi yang bepergian, dan pertempuran yang mengerikan sedang berlangsung. Siapa yang memprovokasi banyak kaisar surgawi untuk menyerang bersama? Tiba-tiba, tidak perlu menebak, orang-orang memikirkan seseorang. Kaisar Jubah Merah. Aku juga teringat Sui yang mengungkap identitasnya di daerah terlarang Jiuyao. Tidak diragukan lagi, ini adalah intersepsi terhadap Lu Hongpao dan Sui, dan diserang oleh banyak kaisar surgawi. Pertempuran besar dipentaskan di kedalaman langit, tetapi itu memengaruhi seluruh dunia Wenzu. Dapat dibayangkan betapa hebatnya keributan yang disebabkan oleh tindakan kaisar surgawi itu. Dengan putus asa, Lu Hongpao tersenyum di seluruh wajahnya, jika aku mencoba yang terbaik, setidaknya aku bisa menarik salah satu dari kalian kembali, apakah kamu ingin mencoba? Sui di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Siapa yang harus lebih kejam dalam konfrontasi antara kaisar surgawi ini? Lu Hongpao, dengan kecerdasanmu, seharusnya tidak sulit untuk menebaknya. Jika kami tidak yakin untuk menjatuhkanmu kali ini, bagaimana kami bisa datang ke sini secara langsung? Tiandi berkata, tetapi kamu masih keras kepala. Apakah itu sepadan untuk kejahatan seperti Sui? Lu Hongpao berkata dengan acuh tak acuh, apakah itu layak atau tidak? Kau tidak peduli jika kau mengatakannya, tetapi aku ingin melihat bagaimana kalian berempat dapat mengalahkanku. Siapa yang bilang hanya ada 4 dari mereka? Tiba-tiba, terdengar tawa kecil. Tawa itu sejelas dan menusuk seperti nyanyian pedang. Tepat saat suara itu terdengar, seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari kehampaan. Sosok itu kurus, dengan bahu lebar dan pinggang sempit, rambut panjang acak-acakan, dan pedang panjang besar di punggungnya, dengan jimat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bilahnya. Boom! Mengikuti kemunculannya, langit berbintang yang tak terbatas tiba-tiba bergetar, dan tekanan pedang yang tak terlukiskan menyebar, yang sebenarnya menekan aura kaisar surgawi yang hadir. Lu Hongpao menyipitkan matanya, dan berkata melalui transmisi suara, orang ini pasti datang dari sisi lain takdir, dan aura tubuhnya sangat ditekan, kalau tidak, aku khawatir dia sudah menderita serangan balik takdir dan ketertiban. Tetapi meskipun begitu, kekuatan tempur dari keberadaan semacam ini sudah cukup untuk membuat kaisar takut 3 poin. Hati Sui terasa berat. Dia samar-samar menebak bahwa identitas kultivator pedang berpakaian hitam yang membawa pedang darah besar itu kemungkinan besar adalah Heiya. Pengkhianat dari kota kaisar pedang itu. Benar saja, saat berikutnya, semua kaisar surgawi memberi hormat kepada pendekar pedang berpakaian hitam itu. Beberapa memanggilnya, rekan Tao Tebing Hitam. Beberapa memanggilnya, utusan Tebing Hitam. Nama yang berbeda, tetapi nama yang sama. Semua ini membuat Sui menyadari bahwa apakah itu pembunuhan yang terjadi di daerah terlarang Jiuyao atau bencana yang terjadi di sini sekarang, orang di balik layar ditakdirkan bukan Tuan Xiejian. Tetapi Tebing Hitam ini, hanya orang dari seberang sungai takdir ini yang dapat membuat keempat kaisar surgawi memilih untuk bergabung. Kaisar surgawi bagaikan penguasa tertinggi alam surga abadi. Jalan pelepasan yang dirindukan kaisar surgawi sepanjang hidupnya adalah mencapai tepi seberang sungai takdir dan melepaskan diri dari aturan takdir. Dengan perbandingan seperti itu, kita dapat melihat perbedaan antara kaisar surgawi dan orang kuat di seberang sungai takdir. Dan tebing hitam itu berasal dari seberang sungai takdir. Kau tidak perlu bersikap sopan, di sungai takdir yang panjang, kita semua adalah sahabat Dao, dan aku, Heiya, hanyalah peran yang menjalankan tugas, dan aku tidak mampu untuk dicintai olehmu. Heiya tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Dia mengatakannya dengan sopan, tetapi ketika menghadapi para kaisar surgawi itu, dia memiliki semacam kesombongan dari lubuk hatinya. Seketika, Heiya menatap Sui dan tidak dapat menahan senyum. Di bawah tatapan heran semua orang,
Heiya mengepalkan tinjunya dengan cara yang berlebihan, memberi hormat panjang kepada Su Yi, dan berkata dengan keras, murid terlantar Heiya, aku telah melihat guru tertua. Ledakan sonik. Semua kaisar surgawi terkejut, guru macam apa? Bagaimana mungkin dia, Su Yi, disebut guru agung oleh keberadaan dari sisi lain takdir? Heiya menegakkan tubuh, tetapi senyum di wajahnya menghilang, sebaliknya dia mendesah sedih, tuanku, bagaimana Anda berakhir dalam keadaan seperti itu? Betapa agung dan menakjubkannya Anda saat itu. Dalam satu kata, Anda dapat membuat saya diusir seperti anjing. Tapi sekarang di mataku, mengapa Anda terlihat seperti anjing? Heiya memiliki wajah sedih, patah hati, tidak, itu lebih buruk dari seekor anjing. Su Yi menatap ke arah pihak lain dengan tenang, tanpa berkata sepatah kata pun. Lu Hongpao mengerutkan kening, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pendekar pedang berpakaian hitam dengan aura yang menakutkan ini sengaja menyindir. Wajah jelek itu, jangan sebutkan betapa menjijikkannya itu. Namun, dapat dilihat juga bahwa tebing hitam ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap Su Yi. Jangan merahasiakannya. Haha, dulu aku diusir seperti anjing, tetapi sekarang kamu tidak lebih baik dari anjing. Ketidakkekalan dunia ini benar-benar memalukan. Heiya menyeringai lagi, dia tampaknya menahan keluhannya, dan pada saat ini dia menemukan seseorang untuk melampiaskannya, dia tampak sangat bersemangat, bahkan sedikit gila dan terdistorsi. Lu Hongpao tiba-tiba berkata, aneh, di mana kamu menemukan anjing gila seperti itu? Dan kamu begitu sopan padanya, apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu sebagai budak anjing? Singkatnya, dia memarahi semua orang. Para kaisar surgawi itu berdiri di sana dengan ekspresi yang berbeda dan tidak marah. Sebagai penguasa langit abadi ini, mereka menghormati asal-usul Heiya, daripada takut akan kekuatan tempur Heiya. Bahkan, jika Heiya bersedia mengakhiri permainan secara pribadi untuk menghadapi Lu Hongpao, mereka sangat senang melihatnya berhasil. Siapa yang tidak ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Namun, mereka juga tahu dalam hati bahwa mereka tidak boleh meremehkan pendekar pedang berpakaian hitam yang mesum dan gila ini. Itu benar-benar membuat pihak lain kesal, bahkan Kaisar Surgawi tidak tahan akhir-akhir ini. Mendengar kata-kata Lu Hongpao, Heiya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, Oke, dasar jalang, jadi menyenangkan membunuh seperti ini. Chapter 2841. Suara itu masih bergema, Heiya melambaikan tangannya, pergi dan hadapi anak anjing bernama Su itu, aku akan hadapi jalang ini. Boom, dia melangkah maju, menghunus pedangnya dan menebas Lu Hongpao. Niat pedang itu menyapu dengan keras, dan rune udara pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti jalan kuno dan primitif, berevolusi dari niat pedang. Tapi Lu Hongpao sama sekali tidak gemetar, dia menginjak perahu perak dan melambaikan jubah lengan bajunya. Sebuah pesawat ulang-alik Qian melesat keluar. Boom! Pesawat ulang-alik terbang Qian itu panjangnya hanya sekitar 1 kaki, dan ramping seperti kerucut yang tajam, itu adalah pedang yang menghancurkan tebing hitam dalam satu gerakan. Cahaya Qian yang dilepaskan menyapu, memaksa serangan Heiya mundur. Pada saat yang sama, perahu perak di bawah kaki Lu Hongpao telah menembus udara, menembus waktu dan ruang secara tiba-tiba, bergegas menuju kehampaan. Keempat kaisar surgawi itu menembak bersama untuk mencegat, membunuh si pembunuh tanpa ragu-ragu. Pertempuran besar itu dipentaskan secara tiba-tiba, dan kekuatan yang dihasilkan sangat mengerikan. Dalam sekejap, mata Su Yi terasa sakit dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Rasanya seperti menjadi buta dan tidak dapat melihat apapun. Yang dapat didengar di telinganya hanyalah suara gemuruh yang menggetarkan bumi, benturan, dan teriakan pertempuran. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak pernah menghadapi ancaman nyata apapun. Namun, sosok itu seperti perahu datar yang terjebak di lautan badai, terus-menerus terbentur dan berputar, seolah-olah akan tenggelam kapan saja. Su Yi telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup ini, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya yang mendalam. Kaisar Surgawi, itu memang terlalu menakutkan. Di hadapan makhluk seperti itu, kultivasinya saat ini di tingkat batas kenaikan abadi sama sekali tidak cukup. Kesenjangan antara orang biasa dan makhluk abadi bahkan lebih besar. Tanpa Lu Hongpao, dalam pertarungan ini, apalagi berjuang, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawan. Akan langsung ditekan. Namun, Su Yi jauh dari depresi. Kesenjangan itu sudah ada di sana, dan tidak pernah menjadi karakternya untuk menyalahkan orang lain dan mengeluh tentang dirinya sendiri. Sambil menarik napas dalam-dalam, Su Yi sepenuhnya memanfaatkan kekuatan rahasia dari kondisi pikirannya, dan hati Dao memancarkan cahaya, bersinar melalui ribuan gunung dan sungai. Dalam sekejap, meskipun dia kehilangan semua indera, tampaknya dia memiliki mata langit ekstra.
Segala sesuatu yang terjadi di medan perang tercermin dengan jelas dalam benaknya. Wen Tiandi mengerahkan kekuatan, Huang Ting keberuntungan, dengan lengan bajunya yang besar berkibar, dan setiap pukulan yang dilancarkannya mengguncang galaksi, dan dia cukup berani untuk melampaui dunia. Pukulan yang tak tertandingi itu membuat langit bergetar. Kaisar penyesalan abadi berjalan dalam ruang dan waktu di mana Yin dan Yang diserahkan, seperti penguasa ruang dan waktu, mengecilkan tanah menjadi 1 inci, begitu dekat dengan akhir dunia, membalikkan aliran cahaya, dan memadukan kekuatan ruang dan waktu ke dalam siklus Yin dan Yang. Setiap kali dia melakukan serangan, dia jauh dan dekat, tinggi dan rendah, tidak menentu, dan sulit untuk dilawan. Kekuatan besar semacam itu sungguh tidak dapat dipercaya hingga ekstrim. Yang digunakan Fuyao Tiandi adalah kekuatan 7 roh jahat, menyimpulkan alam keinginan besar dan kecil, yang tampaknya tidak istimewa, tetapi dalam keadaan pikiran yang membunuh, itu adalah yang paling tidak dapat diprediksi. Metode Tiandi adalah yang paling menakutkan. Kekuatan malapetaka miliknya telah berevolusi menjadi rune gelap yang tak terhitung jumlahnya, meliputi bagian dalam dan luar medan perang. Semakin mengerikan kekuatan penghancur yang disebabkan oleh pertempuran, semakin kuat kekuatan bencana di tubuhnya. Rasanya seperti dia melahap derasnya pertempuran dan pertempuran yang menghancurkan, terus-menerus meningkatkan kekuatan bencananya sendiri. Namun, serangan yang paling agresif tidak diragukan lagi adalah Heiya. Ketika orang ini bertarung, dia sangat kejam dan marah. Dia memegang pedang dao berwarna darah yang besar dan menyerbu dengan mengamuk. Sikap mendominasi itu sangat menguasai pusat perhatian para kaisar surgawi lainnya. Black Cliff juga merupakan ancaman terbesar bagi Lu Hongpao. Melihat kondisi Lu Hongpao, hati Suyi berkedut. Terluka, dan itu mengerikan. Jubah merah darah robek, kulit yang terbuka pecah dan berdarah, dan wajahnya sepucat kertas. Semua napas menjadi tidak teratur. Pengeboman gabungan dari 4 kaisar surgawi dan Heiya meninggalkan terlalu banyak bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya. Karena dia mengenal Lu Hongpao, ini adalah pertama kalinya Suyi melihat kaisar berjubah merah terluka begitu parah. Bahkan rambut panjangnya yang acak-acakan pun berlumuran darah. Namun, dia mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Sambil memegang pedang Tao di tangannya, dia mengayunkan pedang itu untuk menaklukkan, dan kekuatan kaisar surga tidak berkurang sedikit pun. Dia tidak tahu mengapa dia hidup atau mati, dan dia terus maju dengan putus asa. Di tangannya yang lain, dia memegang erat sebuah perahu perak kecil. Perahu itu telah berubah menjadi sepanjang 1 kaki. Dan Suyi, melihat bahwa dia berdiri di perahu kecil itu, dilindungi dengan kuat oleh kekuatan yang menyebar dari telapak tangan Lu Hongpao, dan tidak pernah mengalami benturan apapun dalam pertarungan yang sengit dan berdarah ini. Semua adegan ini tercermin dalam cahaya pikiran Suyi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terdiam sejenak. Mengapa seorang kaisar surgawi harus mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri? Apakah itu sepadan? Suyi mengingat banyak hal. Mengingat pertama kali mereka bertemu, Lu Hongpao tertawa dan menepuk bahunya sendiri, mengatakan bahwa dia akan membawanya ke rumah bordil di masa depan. Dia ingat adegan Lu Hongpao menghadapi Kaisar Kuksuan sendiri selama operasi di King Fengsu. Saya juga mengingat adegan di Wensu. Kenangan tentang kehidupan ini diam-diam tumpang tindih dengan kenangan Jiang Wuchen dari kehidupan sebelumnya. Lambat laun, Suyi akhirnya mengerti satu hal. Lu Hongpao selalu menganggap dirinya sebagai teman hidup dan mati, tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Selalu seperti ini. Tidak pernah ada sedikit pun perubahan. Bahkan jika dia mati berjuang untuk dirinya sendiri, itu sama sekali bukan masalah besar baginya. Itu tidak layak diukur sama sekali. Suyi terdiam. Hati bergejolak, seperti dibakar oleh api yang mendidih. Seseorang bekerja keras untuk dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa bersikap acuh tak acuh? Boom! Pertarungan antara para kaisar surgawi ini menjadi semakin sengit. Pedang pertempuran di tangan Lu Hongpao sudah rusak, dan darah di sekujur tubuhnya mengalir tak terbendung seperti aliran sungai yang berkelok-kelok, tumpah ke langit. Tidak mudah untuk membunuh seorang kaisar surgawi. Namun dalam pertempuran hari ini, Lu Hongpao mungkin benar-benar jatuh. Semua kaisar surgawi melihat ini, dan niat membunuh mereka menjadi lebih intens, dan serangan mereka menjadi lebih kejam. Membunuh seorang kaisar surgawi berarti akan ada kaisar abadi lainnya di dunia. Siapa yang tidak tergoda oleh ini? Dan kesempatan seperti itu tidak hanya sulit ditemukan, tetapi juga hanya muncul beberapa kali sepanjang zaman. Jika Lu Hongpao dapat sepenuhnya dijatuhkan kali ini, posisi kaisar di seluruh wilayah langit abadi akan ditulis ulang, dan tren dunia akan memiliki dampak yang mendalam. Bayangkan saja, seorang kaisar surgawi meninggal, dan seorang kaisar baru bangkit. Jika kaisar baru ini berasal dari keluarganya sendiri, keluarga 2 kaisar, melihat dunia, siapa yang bisa dibandingkan? Lu Hongpao, ternyata kelemahanmu adalah anak ini, haha, kalau begitu aku akan memberimu kematian hari ini.
Wen Tiandi tertawa. Bunuh jalang ini, aku sudah berada di era akhir Dharma, dan aku tidak menyukainya. Kaisar Kebencian Abadi berteriak keras. Dia dan Lu Hongtao memiliki perseteruan lama, dan dendam itu sangat dalam, tetapi tidak ada peluang untuk membalas dendam. Jika dia bisa membunuh Lu Hongtao kali ini, itu pasti akan membantunya menyelesaikan masalah hati. Kalau begitu, sesuai perjanjian, aku akan membantumu membunuh jalang ini. Setelah masalah ini selesai, aku akan membawa pergi bajingan kecil bermarga Su itu. Senyum Heiya terpelintir dan gila, dia hanyalah seorang kaisar surgawi, dia sama sekali tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah reinkarnasi dari Grand Master Kota Kaisar Pedang. Bagus, seharusnya begitu. Aku akan berterima kasih kepada utusan tebing hitam terlebih dahulu. Sekelompok kaisar surgawi tiba-tiba setuju, dan serangan itu menjadi semakin menakutkan. Mereka semua bertekad untuk membunuh Lu Hongtao. Untuk sementara waktu, situasi Lu Hongtao menjadi semakin sulit. Dipertaruhkan, ambil pedangnya. Tiba-tiba, di atas perahu perak, Su Yi berteriak dalam hatinya. Matanya penuh dengan tekad, dia mengorbankan pedang 9 penjara dan menyerahkannya kepada Lu Hongtao untuk digunakan. Namun yang mengejutkannya, Lu Hongtao menolak. Simpan saja untuk dirimu sendiri, jangan ganggu aku. Lu Hongtao menjawab melalui transmisi suara, juga, jangan lihat lukaku yang serius, tapi aku belum mencapai ujung jalan. Kamu bersiap dulu, aku bisa segera mengirimmu keluar dari wilayah Wenzhou ini. Saat Lu Hongtao berkata, nadanya tiba-tiba menjadi lembut, tidak peduli berapa banyak kartu hall yang kamu miliki, saat kamu keluar dari masalah, tanpa aku, kamu pasti akan menghadapi masalah yang sulit. Pada saat itu, kamu akan menggunakan kartu hall itu lagi. Tepat, saat Su Yi hendak mengatakan sesuatu, Lu Hongtao menghentikannya. Aku lebih kuat darimu, mengapa kamu harus khawatir tentang itu? Jika kamu benar-benar ingin membantuku, maka kamu dapat membunuh musuh-musuh besar itu di masa depan dan membuatku menghela nafas lega, itu sudah cukup. Suasana hati Su Yi menjadi rumit. Dia mencoba yang terbaik untuk mengirimkan pedang 9 penjara, tetapi diblokir oleh Lu Hongtao, tidak berhasil. Tiba-tiba, Su Yi menyadari bahwa Lu Hongtao dipukul dengan keras lagi, tubuhnya hampir hancur, dan darah mengalir dari bibirnya. Su Yi tidak dapat menahan amarahnya melihat penampilannya yang menyedihkan itu. Kapan sih, kamu masih saja berusaha untuk menjadi pemberani? Aku butuh kamu untuk bekerja keras. Lu Hongtao mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh kelegaan. Mungkinkah saudaraku yang begitu baik masih ingin mencegahku bekerja keras untuknya? Sungguh baik hati. Sama seperti kehidupan sebelumnya, dia adalah anak yang baik. Kamu memang saudaraku yang baik Lu Hongtao. Saat berikutnya, Lu Hongtao tiba-tiba mengangkat tangannya, matanya penuh tekad, saudara yang baik, sampai jumpa. Tiba-tiba, sebuah manik misterius meledak di tubuhnya, sehingga aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pengepungan semua kaisar surgawi berhasil diguncang kembali. Heiya jelas merasakan sesuatu, berteriak keras, dan menebas dengan marah menggunakan pedangnya. Namun, Lu Hongtao masih menghalanginya, tidak dapat mendekat. Pada saat ini, Lu Hongtao jelas terluka sangat parah, tetapi kekuatan dan pengaruh tubuh itu menjadi sangat menakutkan. Dia memegang perahu perak itu dengan ujung jarinya, dan rune seperti darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan perahu. Kemudian, dengan lambaian, wuss, perahu perak itu berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang begitu saja. Di atas perahu, Su Yi tidak dapat menghentikannya dan tidak punya waktu untuk melakukan apapun, jadi dia menghilang bersama perahu perak itu. Sebelum pergi, dia hanya melihat Lu Hongtao yang berlumuran darah dengan rambut acak-acakan, menunjukkan senyum cerah pada dirinya sendiri. Tidak ada sentimentalitas atau keengganan di mata itu, tetapi penuh dengan kepuasan dan kesenangan, seolah berkata, lihat, saudaraku yang baik, aku bilang aku bisa mengusirmu, jadi aku akan melakukannya. Ledakan. Sekelompok kaisar surgawi dan Heiya mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Entah teknik rahasia macam apa yang digunakan pada perahu perak itu, dan menghilang dalam sekejap, tidak dapat menangkap napas atau jejak apapun. Semua ini membuat semua orang marah, dan mereka semua frustrasi. Terutama Heiya, dengan pipi bengkok, mendesis marah, wanita jalang. Sialan kau, Lu Hongtao mengeluarkan kendi anggur. Itu adalah hadiah dari Su Yi, dan hanya tersisa sedikit. Namun saat ini, Lu Hongtao mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Kendi kosong itu dibuang olehnya. Sepasang mata yang cerah itu melirik musuh yang hadir, dan tertawa keras, ayo, mari kita lihat, aku punya sesuatu di kepala, siapa yang bisa mengambilnya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.